Shalom, selamat datang di channel Jalan Lurus. Saya akan membacakan ayat di dalam 2 Korintus 4 ayat 3. Berkata demikian, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak percaya. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi di sini dikatakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Akhir-akhir ini pemberitaan Injil begitu meluas oleh karena adanya media sosial. Dan ini juga merupakan suatu perintah Tuhan Yesus untuk gereja Tuhan harus mengabarkan Injil keselamatan. Karena Injil harus diberitakan menjelang Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam Matius 24 di situ menceritakan, coba kita baca di dalam Matius 24 ayat yang ke-13 sampai 14 berbunyi demikian. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi Injil ini akan diberitakan di seluruh dunia. Baru tiba kesudahannya. Apa itu kesudahan? Yaitu kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Lalu ayat yang sebelumnya yang kita baca mengatakan, jika Injil yang kami beritakan itu masih tertutup juga, ia tertutup pada orang yang akan binasa. Jadi kalau saudara-saudara sudah mendengar Injil tapi masih tertutup juga, nah hati-hati. Hati-hati. Oleh karena bagi mereka yang sudah diberitakan Injil tetapi masih tertutup juga, itu tertutup bagi orang yang akan binasa. Nah, kenapa masih tertutup? Apa penyebab orang-orang tertutup tidak bisa melihat cahaya Injil kebenaran? Sesuai dengan yang kita baca tadi, bahwa jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya. Jadi tertutup bagi orang yang akan binasa, yaitu pertama adalah orang yang tidak percaya. Tidak percaya artinya juga menolak Yesus, tidak percaya kepada Yesus. Berikut, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi penyebab mereka dibutakan karena mereka tidak percaya. Lalu yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Apa itu ilah zaman ini? Ada banyak orang-orang yang sulit untuk percaya Injil atau percaya kepada Yesus, walaupun mereka sudah tahu Yesus itu adalah jalan kebenaran,
jalan kebenaran dan hidup. Yesus itu yang terkemuka baik di dunia dan di sorga. Yesus itu adalah hakim yang adil. Ia akan datang pada hari kiamat. Dia yang akan menghakimi. Dia jalan keselamatan. Tetapi ada banyak orang tetap menolak dia. Walaupun mereka sudah mendengar tentang Injil keselamatan dalam Kristus Yesus. Karena mereka dibutakan oleh ilah zaman ini. Mereka dibutakan oleh pekerjaan. Mereka dibutakan oleh keuntungan-keuntungan finansial. Oleh keuntungan-keuntungan keuangan. Mereka takut untuk kehilangan semuanya itu apabila mereka percaya kepada Yesus. Nah, hati-hati saudara. Jangan sampai engkau dibutakan oleh ilah zaman ini. Ilah zaman itu adalah berbicara tentang suatu hal-hal materi. Orang takut kehilangan materi. Orang takut kehilangan kesenangan-kesenangan duniawi. Sehingga pikiran mereka tertutup. Mereka sulit untuk menerima kebenaran di dalam Yesus. Mereka lebih suka untuk mendapatkan keuntungan, sehingga mereka sulit untuk mempercayai Kristus. Mereka sulit untuk berubah menjadi percaya kepada Yesus. Bahkan ada banyak orang rela meninggalkan kepercayaan mereka cuma karena keuntungan politik, keuntungan kekuasaan, keuntungan bisnis. Nah, ini merupakan suatu ilah zaman ini. Mereka dibutakan oleh sesuatu hal-hal yang duniawi, sehingga mereka menolak cahaya kemuliaan Injil. Dikatakan ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudara, kita renungkan hal ini. Apakah keselamatanmu hanya dihalangi oleh kekuatan ilah zaman? Mari ambil keputusan. Yesus jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada jalan lain selain hanya di dalam Yesus Kristus. Dia suruh memberitakan Injil gereja Tuhan menjelang kedatangannya pada kali yang kedua. Karena dia mau semuanya diselamatkan, masuk surga. Dia inginkan kita, semua manusia, selamat dan tidak dicengkram oleh kuasa kegelapan. Mari keluar dari kegelapan, bangkit menuju terang yang ada di dalam cahaya Injil, di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.